Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kajian dimulai kita menambah pundi pahala di malam Jumat yang mulia. Moga-moga Allah lipat gandakan pahala dengan membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersalawat kepada Nabi. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya Allah, moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga ya Allah. Moga-moga yang membaca berzikir kepadamu ya Allah dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya, digugurkan dosa-dosanya, dilapangkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dilindungi dari gangguan setan yang terajam dan kejahatan makhluk lainnya. Moga-moga yang bersalawat kepada Nabi kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dengan rahmat Allah. Moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini diberi kekuatan oleh Allah hadir di majelis ilmu di bulan Rajab. Moga-moga Allah lipat gandakan pahala jauh lebih banyak dari hari-hari biasanya. Amin. Moga-moga yang puasa hari ini diterima puasanya, yang beramal soleh juga diterima amal solehnya. Moga-moga yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekali lagi terus berusaha untuk mensyukuri atas nikmat Allah yang banyak, yang hari ini kita pun tidak mampu untuk menghitung-hitung nikmatnya. Maka menjadi seorang mukmin harus pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena iman itu mahal. Iman tidak bisa diwariskan. Bapaknya beriman, belum tentu anaknya beriman. Atau sebaliknya, ada yang bapaknya tidak beriman, anaknya beriman. Ini menunjukkan bahwa iman itu hidayah dari Allah Ta'ala dan tidak diberikan kepada semua manusia. Hampir 8 miliar penduduk dunia, kurang lebih 1,9 miliar itu muslim. Ya bulatkan saja jadi 2 miliar itu muslim. Dan muslim ini insya Allah jika ikhlas bersyahadat, moga-moga menjadikan mereka terjamin masuk surga. Meskipun muslim ini memiliki gradasi,
Ada yang muslim mukmin yang imannya kuat, ada muslim yang fasik ya imannya anget-angetan, ada muslim tapi musyrik, dia pelaku kesyirikan, ada muslim tapi dia munafik yang benci kepada saudaranya muslim lainnya. Dan inilah beberapa contoh bahwa keimanan itu mahal harganya. Apalagi di akhir zaman semakin banyak orang meninggalkan syariatnya Allah Ta'ala, sehingga hari ini kehidupan dunia tidaklah di bawah payung Islam, tidaklah di bawah payung Al-Quran, sehingga kehidupan hari ini di muka bumi penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan banyaknya ujian dan cobaan, penuh dengan banyaknya penderitaan. Karena manusia meninggalkan Tuhannya, manusia meninggalkan Rabbnya. Ini yang menjadikan semua kehidupan dunia hari ini menuju puncaknya, yang dikenal dengan kehidupan yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang diktator, atau fase kita ini dalam fase mulkan jabariyah. Tapi insya Allah ini akan berakhir, di mana saat kezaliman sudah memuncak, maka saat itulah tinggal menunggu kejatuhannya. Saat nanti jatuh akan diganti dengan yang baru, yang insya Allah lebih adil, lebih baik dari sebelumnya. Dan moga-moga kita tetap bertahan dalam keimanan. Sesungguhnya pilihannya cuma dua saja Bapak Ibu di akhir zaman, mau mukmin atau kafir, sudah itu saja. Tidak ada yang tengah-tengah, karena sesungguhnya yang tengah-tengah itu lebih condong kepada kekafiran. Saya ulangi, sesungguhnya kehidupan manusia di muka bumi itu hanya dua pilihan saja, mau mukmin atau kafir, sudah itu saja. Hanya saja dari mukmin ini pun mengalami gradasi tadi. Ada yang mukminnya kuat, ada yang mukminnya lemah. Tapi mereka yang lemah, apalagi mereka golongan orang-orang musyrik dan munafik, lebih condong kepada kekafirannya, lebih condong kepada kekufuran dibandingkan dengan keimanan. Maka ada seorang ulama mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah mengatur kehidupan orang-orang kafir. Saya ulangi, sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah mengatur kehidupan orang-orang kafir. Artinya apa? Orang kafir hidup di dunia bebas sebebas-bebasnya. Mereka mau ngapain apa saja terserah. Betul apa tidak? Mau makan babi, monggo. Mau makan anjing, monggo. Mau zina, monggo. Mau judi, monggo. Mau membunuh, monggo. Mau kehidupan yang mereka apa saja yang mau dikerjakan, monggo, terserah. Karena Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengatur mereka. Karena mereka memang tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Lah gimana mau diatur? Maka bagi orang yang beriman, artinya berarti tunduk kepada Allah dan Rasulnya, baru Allah mengatur mereka. Jadi orang kafir hidup sebebas-bebasnya, orang mukmin nggak bisa. Betul apa tidak? Betul. Kehidupan orang mukmin dibatasi oleh Allah. Babi haram, nggak boleh. Daging anjing haram, nggak boleh. Daging ular haram, nggak boleh. Sekarang ini banyak dijual ya. Bahkan lagi viral ini, daging anjing dibawa masuk ke Jawa Tengah begitu banyak, dan pasokan terbesar ternyata Solo, kan begitu ya. Nauzubillah, moga-moga tidak kena azab. Dan yang memasuk juga gak jauh-jauh
dari saudara dekatnya Jawa Barat. Jadi Jawa Barat yang memasok, yang memproduksi anjing, yang memakan anjingnya orang Jawa Tengah. Nauzubillah. Hari ini orang-orang mukmin benar-benar diuji dengan keadaan. Karena kalau kita sudah berikrar menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, apalagi di akhir zaman, harus siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dibatasi kehidupannya, semua ada aturannya. Mau tidur, ada tata cara aturannya. Mau ke toilet, ada aturan tata caranya. Mau makan, ada aturan tata caranya. Mau nikah, ada aturan tata caranya. Masih jomblo, ada juga tata caranya. Siapa yang masih jomblo? Orang jomblo diatur gak sama Allah? Contohnya apa? Puasa. Duh, kok puasa? Masalahnya apa? Barang siapa yang masih jomblo dan mereka belum sanggup menikah, padahal hawa nafsunya sudah memuncak, maka disunahkan untuk puasa ini. Sudah puasa juga gak bisa nahan Pak Ustadz. Apa yang kedua? Maka yang kedua, tundukkan pandangan. Karena sumber masalah berada di mana? Di mata. Lalu yang gak puasa bisa kecolongan, yang puasa juga bisa kecolongan, apalagi yang gak puasa. Dua-duanya punya potensi, karena kita masing-masing punya mata. Maka tundukkan pandangan. Maka kata Nabi, menikah itu untuk menjaga kesucian dan menjaga pandangan. Harusnya kalau sudah menikah, matanya tidak lagi jelalatan. Harusnya begitu, karena hadisnya kan demikian. Untuk menjaga pandangan. Neng kenyataannya sama saja. Belum nikah ya jelalatan, habis nikah tambah jelalatan. Nauzubillah min dzalik. Moga-moga yang di sini tidak, ya, amin. Moga-moga Allah jaga kita. Moga-moga Allah jaga pasangan kita. Moga-moga Allah jaga yang jomblo-jomblo. Moga-moga 2024 berakhir kejombloan mereka. Tapi sebenarnya wis 2024 iki lho. Wis arep poso, arep bodo. Meneh mosok poso sahure dhewean meneh. Nek buka iso rame-rame. Wong ning masjid musala akeh buka bersama. Tapi nek sahur kan dhewean. Ya tak dongake lah. Dan itu cepat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang beriman di akhir zaman harus memiliki pegangan yang kuat jika dia mau aman, jika dia mau selamat. Pegangan yang kuat pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah selamat dunia akhirat. Moga-moga kita semua selamat. Amin. Saya ulangi ya, siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah selamat dunia akhirat. Artinya apa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Mau diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kalau nggak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya, ya sudah kafir aja, ngapain setengah-setengah. Hari ini dunia penuh dengan kemunafikan. Mereka setengah-setengah. Kalau untuk urusan ibadah pakai syariat, tapi untuk ngurusin negara, oh sorry, kose. Maka kenapa judi online masih marak? Padahal bagi pemerintah mudah untuk memblokirnya, betul? Kenapa nggak bisa diblokir? Padahal situs-situs yang membahayakan aja mereka bisa blokir. Kenapa judi online tidak bisa diblokir? Dan ini makan korban begitu banyak, luar biasa. Banyak orang bunuh diri gara-gara judi. Perceraian terjadi juga gara-gara judi. Saling membunuh juga gara-gara judi. Maka lagunya Roma Irama bener ya. Memang judi ini luar biasa ngerinya. Wah, ono sing apal lagu ini.
Ini bahaya. Artinya kalau nggak mau diatur sama Allah, tidak mau diatur dengan caranya Rasul, Al-Quran dan Sunnah, mesti kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Semua terjadi keruwetan di sana sini. Maka orang-orang yang berada di tengah, mukmin yang nggak jelas, kafir pun nggak jelas. Orang-orang yang ada di tengah ini biasanya memisahkan antara agama dengan kehidupan yang biasa mereka jalani. Sehingga agama hanya diberikan untuk ranah ibadah, hanya untuk sholat, untuk puasa, untuk urusan zakat, untuk urusan haji umroh, untuk urusan pernikahan. Pernikahan aja udah keracunan itu. Kenapa pernikahan pun juga sudah sampai keracunan? Karena kalau nggak pacaran ya ketanya rafdol, kan gitu. Sampai-sampai ada orang tua itu bingung mau nikahin anaknya karena belum punya pacar. Duh, kowe sesuk arep kawin karo sapa sampai semene gedene kok ora duwe pacar. Wah, ini repot. Kenapa orang tua bisa memiliki pemikiran seperti ini? Ya karena getok tular tanggane ya ngono. Nek arisan ya do ngobrol ngono, ketemu koncone ya ngobrol ngono, akhirnya kena virus. Nek nikah kudu pacaran sih. Apa meneh diicipi sih, nauzubillahi min dzalik. Apalagi besok di tanggal 14 Februari. Hari apa? 14 Februari hari apa? Hari Selasa. Selasa apa, Mas? Kliwon, Pahing. Hari coblosan nasional. Hari coblosan nasional kita itu tanggal 14 Februari. Ya, nek mongkono ngomong ya tepat dengan tanggal, ya orang bilang Valentine, hari kasih sayang. Padahal hari kemaksiatan. Nauzubillah. Ini orang-orang yang hidupnya di tengah, dia nggak mau mukmin tulen, nggak mau kafir tulen. Akhirnya kehidupannya hanya setengah-setengah. Ini urusan ibadah pakai Al-Quran As-Sunnah, urusan rumah tangga, urusan negara, urusan dengan keluarga, urusan dengan ekonominya, politiknya, semua diatur dengan ukuran manusia, dengan logika manusia, dengan akal manusia. Nggak boleh pakai Al-Quran As-Sunnah, nggak boleh bawa-bawa agama. Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Ya jelas, tidak sesek yang dicekel. Pimpinan, Pak. Kalau dalam rumah tangga sing dicekel sih sapa? Ya bapak Karena bapak ini kepala sekolah. Dia seorang leader, sekaligus manajer, iso ngatur rumah tangga nih. Lah bojone metu buka aurat dijarke. Nggo jilbab, menutup aurat hanya pas pengajian nih gone Pak Panut tok. Nek mrene nggo jilbab. Metu saka omah ngapain? Nyapu. Ya Allah, nggo daster. Wah, ada bakul belanja lewat. Metu belanja nganggo daster lagi. Ya Allah, ya Allah. Ini yang salah siapa? Ya bapaknya, suaminya dulu yang dicekel. Tidak selesai. Kenapa? Berarti dia tidak menerapkan aturan Allah dalam keluarganya. Yang namanya aurat ya harus ditutup. Boleh dibuka di rumah. Dan mahramnya yang boleh melihat. Kalau sudah keluar rumah ya tutup aurat, kan begitu. Yang dicekel pimpinannya dulu. Nah ini kalau skalanya negara yang dicekel, ya presiden wah ki presiden ki tanggung jawabnya abot weneng buat tanggung jawabnya. Dia memimpin sekian juta manusia di Indonesia, salah memberi kebijakan, dosane ngeri loh. Jadi pemimpin, jadi ndas ini nggak main-main loh.
Kalau dia berhasil memberikan kebaikan, pahalanya juga luar biasa. Tapi kalau dia membawa kemaksiatan, rakyatnya pun sampai menderita, itu juga dosanya luar biasa. Maka jadi presiden tanggung jawabnya berat. Ngono kok berebutan gitu, aku yo heran. Masalahnya apa, Pak? Masalahnya? Oh, salahnya milih aku. Karena untuk menjadi pemimpin itu berat. Ayo para jomblo angkat tangan. Menjadi suami, jomblo yang laki aja. Ayo jomblo yang laki menjadi suami, otomatis nanti menjadi leader, pemimpin. Nek urung siap ya ojo dipaksa. Oke. Latihan jadi laki-laki yang mandiri, laki-laki yang sejati, cari ilmu yang banyak. Bar kuwi ya langsung praktek, ojo ngaji terus ra tau Halo para jomblo. Nyindir yang jomblo terus. Maka ada seorang ustadz, seorang kiai yang mengatakan, untuk mencari pemimpin, baik itu skala keluarga atau skala lokal atau bahkan nasional, dia memberikan syarat sebagaimana yang dimiliki Rasulullah. Harus memiliki IT, dan staff. IT itu apa? Dia harus punya iman dan takwa. Maka menjadi seorang mukmin di akhir zaman, pegang kuat-kuat iman dan takwa. Karena ciri khas orang itu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, selalu naik imannya, selalu kuat taatnya kepada Allah. Imannya bagus, takwanya bagus. Kalau takwanya bagus, akhlaknya bagus. Ini orang yang istimewa. Maka jika ada seseorang yang nanya kepada saya, Ustaz, ciri seorang suami yang baik, ciri seorang istri yang baik, ciri seorang calon yang baik. Jadi mau nikah cari calon yang baik apa? Minimal dua ini. Bagus agamanya, bagus akhlaknya. Berarti imannya bagus, takwanya bagus. Bagus apanya? Agamanya. Kedua bagus akhlaknya. Maka ibu bapak bisa dilihat di rumah tangga, kira-kira sang suami, sang bapak ini gimana agamanya, gimana akhlaknya. Kalau belum tercukupi dan terpenuhi, harus belajar terus. Karena ada di sebagian masyarakat, ada seorang suami yang dia itu galak sama istrinya, akhlaknya buruk sama istrinya, tapi baik sama tetangganya. Akhlaknya bagus sama karyawannya, bagus sama atasannya, bagus sama temennya, tapi sama keluarganya, kasarnya minta ampun. Kayak Tom and Jerry gitu. Padahal saya tikus karo kucing bersahabat toh. Artinya apa? Ini berarti salah penempatan. Kalau sama orang mukmin ya baik, mau keluarganya, orang lain, akhlaknya baik, agamanya baik. Maka mencari seorang pemimpin pun juga demikian. Yang punya ciri imannya bagus, takwanya bagus. Pak Ustadz, kita tahu dia imannya baik, takwanya baik, bagaimana? Ya sudah, lihat aja kesehariannya. Sesuai enggak dengan Allah dan Rasulnya? Lebih banyak baiknya atau buruknya? Lebih banyak mengarah kepada pahala atau dosa? Udah lihat aja keseharian. Ini bahasa gampangan ini dewe sholat ra. Ini ra sholat yo ojo didadekke bojo. Ini kalau pemimpin yo ojo dipilih ora sholat toh. Oh sing milih melu dosa lho. Benar itu. Kenapa? Karena Allah sudah kasih pilihan kok. Lah dipaksa kita harus milih. Ada yang baik, ada yang jelek. Kudune milih sing apa? Iman dan takwa. Dan ini benar-benar tidak ada pilihan yang ketiga. Karena memang dunia hari ini masih dalam fase mulkan jabariyah. Kalau kita pingin yang ideal ya seperti
Rasulullah SAW. Dan itu akan ada nanti di fase terakhir, fase kelima, saat Allah munculkan Imam Mahdi. Udah itu paripurna, udah itu. Karena Imam Mahdi itu parasnya seperti Rasulullah, akhlaknya seperti Rasulullah. Jadi orang kalau melihat Imam Mahdi itu, wah, isinya mau seneng, kagum, gak mau pergi. Sebagaimana para sahabat kalau melihat Rasulullah SAW itu gak mau pergi, gak mau pulang. Sampai ada sahabat itu yang ngikuti Rasul terus. Sampai di rumah kebayang-bayang hanya wajah Rasul saja. Saking cintanya kepada Rasul, saking senangnya melihat wajah Rasul. Jadi Rasulullah itu kalau dipandang itu nggak bosenin. Nah kalau kita balah, wah sejelek ini. Sampai segitunya ya Allah. Padahal harusnya tidak boleh begitu gitu ya. Melihat saudaranya harusnya dengan muka yang benar, yang baik, yang senyum lah begitu. Sampai-sampai ada sebuah tes gitu ya. Wahai para istri, sehari berapa lama memandang wajah suami? Orang tahu Pak Ustadz. Wahai para suami, sehari memandang istri berapa lama, berapa menit? Kalau ingin memandang lama, di saat mereka sedang tidur, istri tidur, diliatin terus Pak. Lihat wajahnya yang sudah mulai tua gitu ya. Lihat wajahnya yang sudah mulai lelah. Lihat tubuhnya yang sudah mulai renta. Lihat istri kita. Habis itu doain. Ibu-ibu juga begitu. Lihat suaminya sedang tidur, lihatin wajahnya. Ya Allah, bojoku tambah ireng, panasan terus, tangannya ngapal, mesake, ya Allah. Pandangin terus Bu. Habis itu doakan gitu. Insyaallah. Itu berpahala loh, daripada mandangin wajah istri orang. Itu malah dosa maksiat. Oh ini malah pahala. Memandang 1 menit mungkin pahalanya berapa itu? Mandang setengah jam, wah. Dan kalau bisa jangan ada kata bosan. Aku bosan dulu lagi bujuku terus tambah gembrot tambah jelek. Jangan, ya Allah Gusti. Itu wah bener-bener deh pasangan yang insya Allah terbaik yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga sampai ke surga kok. Amin kan gitu ya. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini IT, iman dan takwa harus dimiliki. Yang kedua paketnya adalah staff. Staff itu ya yang dimiliki Rasulullah SAW. Maka menjadi seorang pemimpin yang harus memiliki akhlak karimah dari Rasulullah SAW yang disingkat dengan staff. Harus punya sidik, kejujuran. Kemudian apa? Tabligh, mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian amanah dan fatona. Dia harus cerdas, dia harus amanah, dia harus mampu mengutarakan pendapatnya dengan baik, mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan jujur. Nah ini kalau pemimpin rumah tangga aja udah nggak jujur, ya berantakan anggota keluarganya. Nah kalau pemimpin sekarang nasional udah nggak jujur, nggak amanah, nggak fatona, wah sudah ini berat ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena kita hidup di akhir zaman, maka tidak ada pilihan kecuali mukmin atau kafir. Maka kita harus memilih yang mukmin. Moga-moga sampai mati kita tetap dalam keadaan mukmin, dan kita bersabar hingga Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Karena memang kita hidup di penghujung akhir zaman. Landelalai kita ini yo hidup di zaman Jabarian, para pemimpin-pemimpin yang diktator. Apakah ada jaminan Pak Ustadz 2024 ini 14 Februari akan terpilih pemimpin yang baik bagi bangsa kita? Ada jaminan? Halo? Ada jaminan? Jawabannya tidak, karena ini fasenya mulkan Jabarian. Nanti kalau sudah fasenya khilaf ala minhajin nubuwah, di mana Allah munculkan Imam Mahdi, udah itu sudah benar-benar itu
Sudah terjadi furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang salah dan yang benar, antara mukmin dan kafir. Udah nggak ada yang lain. Kalau ikut Imam Mahdi, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Yang ikut Dajjal sudah pasti dia akan sengsara dunia akhirat. Karena musuhnya besok di akhir zaman itu kelihatan jelas, cetok melo-melo. Nek saiki rodok ra cetok, abu-abu, sehingga kaum muslimin hari ini dibuat bingung. Aku kudu mbelo sapa, milih sapa? Ora mbelo, ora milih, engko dikuasai sing elek. Lah nek sing elek berkuasa, semua aturan yang baik diganti dengan yang buruk. Kita mau apa? Tiba-tiba seorang pemimpin nasional sampai ke gubernurnya, wali kotanya sepakat teken kontrak selama 5 tahun. Semua wilayah Indonesia harus menerima yang namanya lokalisasi. Oh, kapok gue. Kenapa? Itu untuk menaikkan daya beli wisata. Kenapa Thailand wisatawannya banyak? Nah, karena ada esek-eseknya dan itu dijual. Bahkan esek-eseknya nggak cuman cewek-cewek, sekarang cowok-cowok yang sudah nggak jelas itu loh, yang tulang lunak. Bener, kalau kesana, itu sampai nggak tahu ini cewek kok cowok. Lalu cowok kok wayu. Baru ini toilet, kok malah toilet cowok. Wayu toilet cowok, bingung tuh ya dewe. Mbak, maaf mbak, ini salah kamar. Akhirnya mbak Rono, lu kok ngadeg, mesin meto yo bingung, lu mbak jenengan, wah repot nih. Maka yang abu-abu ini terjadi beberapa negara, ada toilet khusus yang nggak jelas gendernya. Kalau yang cowok jelas ada ini khusus cowok. Yang cewek jelas, yang nggak jelas cowok cewek ada toilet khusus yang nggak jelas. Di luar negeri sudah ada. Lah kalau pemerintah kita nanti dipimpin oleh orang yang udah iman dan takwa, nah ini berat. Nanti toilet yang abu-abu beneran ada di Indonesia. Halo? Dalam rangka apa? Ya, hak asasi manusia. Akhirnya kaum pelangi dilegalkan. Nikah sesama jenis dibolehkan. Lu siapa yang tanda tangan tekan? Pemimpin. Terus lu mau apa? Gak bisa apa-apa kita. Dan kalau ini nanti terjadi, wah wis, nauzubillah, subhanallah, kita nggak tahu ini. Maka kata Nabi, kalau itu beneran terjadi, kita harus memegang kuat-kuat Al-Quran dan As-Sunnah, dan selalulah berkumpul dengan jamaahnya, dengan komunitasnya. Sekambangannya orang rasa melu-melu, wis pokoknya dosa ditanggung pemimpin. Wis pokoknya niat kita selalu berbuat baik semampunya. Akhirnya begitu. Karena tidak mungkin. Maka kita berupaya meminimalkan itu semua. Ya, karena mau tidak mau ya besok bulan Februari ini bulan yang sangat mendebarkan untuk bangsa kita. Meskipun nggak ada jaminan bahwa nanti akan baik, ya tetap nggak akan baik-baik saja. Tapi ada minimalnya. Minimal kita sudah berusaha ke arah yang baik. Moga-moga baik semua sampai seterusnya. Amin. Setidak-tidaknya pengajian kayak ini nggak dibubarkan. Aku nih ono regulasi aturan semua pengajian dibubarkan. Gue piye jan? Ora ono pengajian meneh. Sing itu apa? Doa bersama istighosah is karo Yasin tahlilan sing itu kuwi tok. Lah piye kuwi? Pengajian ra entuk. Kok aksi Palestina ya ora entuk, repot iki. Bahaya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan kita di akhir zaman Al-Quran dan As-Sunnah ini benar-benar harus kita pegang kuat-kuat, erat-erat, dan aplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sedang sendiri maupun sedang bersama yang lainnya, baik berkeluarga kita, bertetangga kita, berteman kita, berjamaah kita, semua dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Dan untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita tidaklah mudah. Godaannya banyak, tantangannya berat, sulitnya luar biasa untuk menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di akhir zaman, di penghujung zaman, di zaman yang penuh kezaliman ini. Sulit, Pak, berat. Saya ulangi ya, sulit, berat. Maka siapa yang di zaman sulit ini kok masih bisa istiqomah, istiqomah ngajinya, istiqomah ibadahnya, istiqomah akhlaknya, wah, the best itu istimewa, pahalanya luar biasa. Moga-moga termasuk kita semua, amin, diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah. Beneran Bapak Ibu, hari ini godaannya, tantangannya berat, luar biasa. Luar biasa. Kemarin ada seorang yang datang ke rumah saya silaturahmi, nostalgia pada waktu kita masih dulu di zaman kuliah. Kemudian beliau ngomong, menceritakan, Ustaz, kok nggak pernah ngisi lagi di kampus? Kok nggak pernah ngisi pengajian lagi di kampus? Saya balik bertanya, loh emang kampus sekarang masih ada pengajian-pengajian? Udah jarang Pak Ustadz. Ya sudah. Kenapa saya udah jarang ke kampus, gak pernah ngisi lagi di kampus? Ya karena memang pengajiannya sudah jarang. Kalaupun ada, itu gak boleh dai-dai dari luar masuk kampus. Zaman dulu, alah, banyak sekali pengajian di kampus. Setiap fakultas, setiap jurusan, ustadznya pun dari luar banyak. Sehingga luar biasa mencetak generasi-generasi yang insya Allah melek, sadar tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah sekarang sulit pengajian di kampus, sehingga dakwah kampus mati. Sehingga kita lihat hari ini mahasiswa pun melempem. Padahal dulu kebangkitan itu selalu diawali dari anak muda. Maka kalau ingin menjatuhkan sebuah peradaban, jatuhkan dulu mentalnya anak muda. Sudah. Nah anak muda ini bangkit dari mana? Dari kampus. Maka jangan sampai kampus ini bangkit. Biarkan mereka sibuk dengan mata kuliahnya, biarkan mereka sibuk dengan pekerjaan pasca kuliah. Bagaimana lulus cepat? Mereka dihalangi untuk beraktivitas di luar kuliahnya. Kalaupun ada, ya paling biasa-biasa saja. Dan ini terbukti. Sehingga kampus tidak lagi memiliki kekuatan perubahan sebagaimana zaman dahulu. Moga-moga ya tidak terjadi lagi lah. Karena ini tergantung dari kebijakan nasional. Ya yang megang kurikulum siapa dulu, itu yang akan bisa membuat perubahan-perubahan. Moga-moga besok Allah beneran ngasih perubahan buat bangsa kita untuk bersiap menyongsong peradaban Islam, kebangkitan Islam yang kedua dan yang terakhir kalinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya sudah, beramalah dengan sungguh-sungguh, beramalah dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan ikut-ikutan mereka yang tidak memiliki pedoman hidup. Kemudian yang kedua, bagian kedua, kita punya pegangan yang istimewa yang diajarkan Nabi dalam menghadapi setiap masalah dan ujian dalam kehidupan. Jika dapat nikmat, bersyukurlah. Jika dapat masalah, bersabarlah. Itu pegangan kita di akhir zaman. Karena penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau dapat nikmat, bersyukurlah. Dapat masalah, ujian, bersabarlah. Dan ingat jamaah, Allah itu sudah mengatur kehidupan manusia dari sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, sudah diatur semua. Baik kehidupan peradaban manusia maupun kehidupan manusianya itu sendiri. Sebelum kita ada, saat kita ada di dunia, saat nanti meninggalkan dunia, semua sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Bahkan Allah itu sudah menetapkan semua peristiwa-peristiwa itu 50.000 tahun yang lalu. Allah Ta'ala menciptakan makhluk pertama kali, sebagian ulama mengatakan al-qalam, pena.
Allah menciptakan makhluk pertama kali namanya pena. Dengan pena ini Allah menuliskan apa saja yang akan diciptakannya dan apa yang akan terjadi peristiwanya, saling terkait, terhubung satu dengan yang lainnya hingga tak terbatas waktunya. Dan 50.000 tahun sudah tertulis, tidak akan berubah sama sekali. Saya ulangi, tidak akan berubah sama sekali. Dan tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz. Yang bisa berubah itu hanya ada 3 waktu saja. Pertama, Allah tetapkan dalam rahim seorang ibu, bayi-bayi itu ditetapkan 4 hal. Yang pertama, apa? Rezekinya. Yang kedua, umurnya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat, nasibnya. Ulangi, yang pertama rezekinya sudah ditetapkan. Rezeki kita sudah ditetapin saat dalam kandungan. Yang kedua, umurnya sampai berapa batasnya? 70, 60, 50 sudah ditetapkan. Yang ketiga, amalnya apapun yang mau dikerjain sudah ditetapin. Hari ini ngaji, alhamdulillah Allah memang tetapkan kita ngaji hari ini. Yang keempat, nasibnya, nasib baik atau nasib buruk sudah ditetapkan. Waktu yang kedua yang bisa berubah, saya ulangi ya. Yang 4 ini kita nggak pernah tahu, bisa berubah karena doa-doa kita, bisa berubah karena amal-amal kita. Saat ditetapkan rezekinya itu sempit, ternyata dia berikhtiar, dia berdoa, dia beriman, dia bertakwa, Allah lapangkan rezekinya. Bisa dipahami? Artinya dengan ikhtiar doa, Allah bisa mengubah semua takdir yang pernah ditetapkan saat di alam rahim. Yang kedua, Allah tetapkan ketetapan di kehidupan ini, yaitu pada saat malam Lailatul Qadar. Karena pada saat itu Allah Ta'ala menurunkan semua malaikatnya untuk menyelesaikan semua urusan dalam waktu 1 tahun. Jadi ada manusia yang ditetapkan kehidupannya semenjak di alam rahim, dan kemudian Allah bisa merubah itu semua di malam Lailatul Qadar untuk setahun ke depan. Si A, si B, si C, si D dan seterusnya, nanti seperti ini Allah akan tetapkan selama 1 tahun. Dan ini bisa berubah dengan doa dan ikhtiar, dengan iman dan takwa dan seterusnya. Yang ketiga, Allah punya ketetapan setiap hari, setiap malam Allah memberikan perintah kepada para malaikatnya untuk menyelesaikan segala sesuatu hingga malam berikutnya. Misalkan hari ini hujan, sudah ditetapkan tadi malam. Oh, hari ini nggak hujan, sudah ditetapkan tadi malam. Malaikat siapa yang mengatur hujan, malaikat siapa yang membawa butiran-butiran hujan, siapa yang akan membagi rezeki. Setiap hari di malam itu Allah perintahkan malam malaikat untuk menyelesaikan segala sesuatu. Maka jin itu selalu naik ke langit malam hari untuk mencuri berita. Perintah apa yang diberikan Allah kepada para malaikat, kalau mereka sampai mendengar, mereka berikan kepada para dukun, sehingga dukun-dukun ini bisa memberi informasi kepada manusia. Oh, aku ngerti le, kowe tadi mengko sesuk lu baik kok ngerti. Dari siapa? Dari jin-jin yang mencuri berita di langit, yang hari itu Allah tetapkan untuk si fulan begini. Dan itu bisa berubah dengan doa dan ikhtiar. Yang tidak bisa dirubah yang mana tadi? Yang ada di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Maka apapun ketetapan Allah, dan kita tidak pernah tahu ketetapannya, mau itu nikmat, mau itu musibah, mau itu masalah, mau itu apa saja yang diberikan Allah, maka kita punya pegangan selalu mensyukuri nikmatnya dan bersabar dari musibahnya. Berpegang kepada 2 hal, selalu bersyukur dan selalu bersabar. Maka seorang mukmin yang dia berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang dia juga bersabar dan bersyukur setiap saat, insya Allah hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya insya Allah tidak tergoda dengan dunia dan sebagainya. Sehingga fokusnya hanya akhirat. Dunia hanya sebagai
kendaraan. Maka jadikan semua fasilitas yang Allah berikan untuk menambah pundi-pundi pahala. Nikmat kita jadikan pahala, masalah juga kita jadikan pahala. Tinggal syukur dan sabar, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Moga-moga berkah manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Moga-moga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Ketahuilah bahwa hidup ini singkat, dan hidup ini hanya ada di dunia saja untuk kita beramal soleh. Setelah kita meninggalkan dunia tidak bisa lagi beramal kecuali meninggalkan investasi yang bernilai pahala. Maka beramallah dengan cerdas, yaitu memperbanyak amalan-amalan di hari yang bisa melipat gandakan pahala, di bulan yang bisa melipat gandakan pahala, di tempat yang bisa melipat gandakan pahala. Kita berada di bulan Rajab, bulan yang mana Allah lipat gandakan pahala jauh lebih banyak. Maka di bulan Rajab perbanyak amal soleh, tinggalkan dosa dan maksiat. Dan kita berada di hari Jumat, sama, perbanyak amal soleh. Karena hari-hari yang istimewa, bulan-bulan yang istimewa, insya Allah akan melipat gandakan pahala. Dan moga-moga kita berumur panjang sampai berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga Allah akan gugurkan dosa-dosa kita kembali menjadi fitri, dan Allah lipat gandakan pahala, sehingga kelak kita semuanya mati husnul khatimah. Moga-moga keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah, kaya raya berlimpah dan penuh berkah. Moga-moga kelak kita semuanya di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan moga-moga kita semuanya menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum Allah lam bisawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.